Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi nikmat-nikmat, bermacam-macam kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan, yang dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih menakdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita semua, yaitu ibadah Jumat. Yang mudah-mudahan Jumat kali ini mengantarkan kita kepada janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap langkah-langkah kita akan menghapus dosa, dan dari Jumat ke Jumat adalah penghapus dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita sampai kepada janji Rasulullah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua adalah janji pahala dan siksa. Dan selain janji pahala dan siksa tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjanjikan bahwa kehidupan ini, kehidupan kita semua di alam dunia ini akan ada ujian-ujian. Jadi hadirin ikhwatu iman, itu merupakan salah satu di antara janji Allah, bahwa hidup ini tidak akan semudah kita membalikkan tangan, bahwa hidup ini akan penuh dengan ujian, bahwa hidup ini adalah tempat di mana kita perlu dan pasti harus membuktikan kita termasuk orang-orang yang beriman atau tidak. Hadirin ikhwatu iman, banyak di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan menjanjikan atau menyebutkan dengan pasti, dengan taukid, dengan penguat, dengan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji. Di antara ayat-ayat tadi sudah saya bacakan, surat Ali Imran ayat 186, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, latublawunna, akan diuji, fi amwalikum wa anfusikum, benar-benar akan diuji. Siapa kalian? Latublawunna, kalian akan diuji, kamu akan diuji. Benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menyebut dua huruf taukid, menyebut dua kata penegas. Diawali dengan lafaz la yang artinya benar-benar. Kemudian di akhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut nun taukid, nun bertasydid, latublawunna, kalian benar-benar pasti akan diuji, fi amwalikum, dalam harta-harta kalian, wa anfusikum, dan juga akan diuji terkait dengan diri kalian.
Yang mana hadirin ikhwatu iman, nanti kalau kita kaitkan dengan perintah berjihad, perintah mujahadah, perintah bersungguh-sungguh dalam mengisi kehidupan, Allah Subhanahu wa taala sama menyebut amwal dan anfus. Artinya hadirin ikhwatu iman, pengorbanan yang harus kita lakukan ketika kita mengisi kehidupan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala diuji itu dengan dua perkara yang pasti. Yang pertama fi amwalikum, melalui harta kita, pengorbanan harta. Yang kedua fi anfusikum, pengorbanan jiwa kita. Jiwa dalam hal ini bukan hanya ruh, bukan hanya jiwa, tapi kehidupan kita, diri kita. Maka pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua hal tersebut, yaitu pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa. Jadi hadirin ikhwatu iman, hidup ini adalah ladang tempat kita untuk bermujahadah, tempat kita untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi tugas kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dalam kehidupan itu. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian benar-benar akan diuji itu dalam urusan harta dan urusan jiwa. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah, wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was. Jadi tetap hadirin ikhwatu iman, ujian itu ujung-ujungnya terkait dengan harta yang sudah Allah titipkan kepada kita, juga nyawa yang Allah tiupkan ke jasmani kita. Mujahadah apa, kesungguhan apa yang sudah kita korbankan, yang sudah kita kerahkan dalam kehidupan, sehingga kita mampu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembuktiannya hadirin ikhwatu iman, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terkait harta, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan sesama, memperhatikan tetangga, baik itu melalui harta-harta yang terkena zakat ataupun harta-harta yang sifatnya sepele dan setiap hari kita gunakan. Perintah zakat sudah jelas, aturannya sudah jelas, harta-harta yang harus dikorbankan, dikeluarkan zakatnya juga sudah jelas. Selain itu dalam hal-hal yang urusan sepele, urusan kecil, kita pun diperintahkan untuk memperhatikan sesama, memperhatikan tetangga, fakir miskin, anak yatim dan lain-lain, sebagaimana kita sudah pahami di surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu sesuatu yang sering bertemu setiap hari dalam urusan harta. Bahkan para ulama mencontohkan seperti kita minum air atau memberi air kepada tetangga, memberi air kepada orang yang lewat, memberi garam kepada tetangga, itu al-ma'un. Di dalam harta yang kecil pun kita akan diuji. Contoh yang lain hadirin ikhwatu iman, dalam urusan jiwa, pengorbanan jiwa, kita sibuk bekerja, kita mengorbankan waktu kita, jatah usia kita untuk mencari nafkah, bermujahadah untuk menghidupi diri dan keluarga. Itu adalah di antara bentuk ibadah pengorbanan yang Allah tuntut dari kita. Sebab bekerja itu adalah ibadah. Yang mana di antara jeda waktu bekerja kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk beribadah dalam bentuk ibadah yang lebih khusus, ibadah mahdoh, sholat yang 5 waktu, dan amalan-amalan yang lainnya. Semua itu hadirin ikhwatu iman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan harta, pengorbanan waktu, tenaga, itu yang dimaksud amwal wal
anfus. Maka hadirin ikhwatu iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ciri orang yang beriman ketika meninggal adalah dia terlihat lelahnya. Innal mu'min, kata Rasulullah, sesungguhnya orang mukmin itu yamutu bi araqil jabin, meninggal dengan keringat di dahinya. Ada yang menganggap secara letterlek maknanya. Jadi kalau ada orang meninggal dahinya berkeringat, oh orang mukmin, orang soleh. Tapi ada yang juga menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh hadis ini bukan secara letterlek keringat di dahi, bukan, tetapi orang mukmin hidupnya diisi dengan perjuangan, dengan mujahadah, mencari nafkah, menghidupi keluarga, memperhatikan sesama, berlelah-lelah, sehingga terlihat hasil usahanya itu seperti terlihatnya keringat pada dahi. Maknanya konotatif. Jadi hadirin ikhwatu iman, kalau kita dalam hidup berleha-leha, tidak bermujahadah, maka hadirin ikhwatu iman, itu menunjukkan kita masih belum berhasil menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang mukmin itu mati meninggal dengan hidup yang mujahadah, hidup yang penuh kesungguhan, hidup yang penuh dengan kelelahan, bi'arokil jabin, meninggalnya dengan berpeluh keringat sampai terlihat di dahi. Lalu selain itu hadirin ikhwatu iman, di surat Ali Imran 186 ini Allah juga menyebutkan ujian yang lain. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kalian pasti akan mendengar. Lagi-lagi Allah menyebut dua taukid lagi, la dan nun taukid. Wala tasma'unna, dan pasti kalian benar-benar akan mendengar. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Wal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik. Adzan katsira, adzan katsira, gangguan katsiro yang sangat banyak. Jadi hadirin ikhwatu iman, kewajiban dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengorbanan jiwa, pengorbanan tenaga, perhatian yang Allah sebut anfus, dan juga pengorbanan harta yang Allah sebut amwal. Itu sesuatu yang harus kita buktikan kepada Allah. Dan kita pun akan diuji pendengaran kita, psikologi kita, kejiwaan kita, dengan kita mendengar gangguan-gangguan melalui telinga kita. Ekstremis lah, teroris. Kadang-kadang ada yang menyebut umat Islam umat yang bodoh lah, ketika dibandingkan pencapaian duniawi dengan negara-negara yang lain, negara-negara non-muslim, dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, dibanding-bandingkan, miskinlah, bodohlah, dan lain-lain. Wala tasma'unna, itu pasti akan kita dengar. Maka hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Maka apa sikap yang harus kita kedepankan? Tasbiru wa tattaqu, bersabarlah dan bertakwalah, sebab hal itu azmil umur, perkara yang paling utama. Dalam ayat yang lain bentuk amalnya konkret, kalau di sini abstrak. Tasbiru wa tattaqu. Kalau di ayat yang lain lebih konkret, wasta'inu bisobri wassalah.
Gambaran dari sabar, gambaran dari takwa adalah kita menahan diri, wassalat, dan kita sholat. Ketika kita mendapat gangguan-gangguan psikologis, ketika kita menghadapi ujian-ujian dari Allah, baik dalam urusan harta dan jiwa, juga ujian dari orang lain, baik itu non-muslim, dalam arti Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, maka penyikapan kita dari gangguan-gangguan psikologis itu tasbiru, menahan diri, bersabar, watattaku, dan bertakwa, yang bentuk amal konkretnya adalah melaksanakan sholat. Fa inna dzalika min azmil umur, maka hal itulah perkara-perkara yang kata Allah harus kita utamakan. Hadirin ikhwatu iman, hidup adalah ujian, hidup adalah ujian, pembuktian kepada Allah Subhanahu wa taala apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil atau tidak. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, untuk orang-orang yang lulus, mampu bersabar, dan mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah adalah surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat sebelumnya. Jadi dalam uraian yang Allah sampaikan terkait dengan ujian di surat Ali Imran di ayat 186 ini, Allah rangkaikan dengan ayat sebelumnya terkait dengan kehidupan dan kematian kita. Artinya hadirin ikhwatu iman, orang sukses Allah sebutkan di ayat 185, ujiannya Allah sebutkan di ayat 186. Siapa orang sukses? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza." Orang sukses adalah orang yang berhasil diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ingatlah kehidupan dunia ini adalah mata'ul ghurur, hanya perhiasan yang menipu. Jadi harta kita, jiwa kita, hati-hati, itu bisa jadi termasuk mata'ul ghurur. Maka mengisi kehidupan sebagaimana tadi disebutkan di ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tasbiru wa tattaqu. Sebab nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kematian sebagaimana disebut di ayat 185-nya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Selama hidup akan diuji. Ujiannya terkait harta, terkait jiwa, dan ujian-ujian psikologis dari kaum-kaum luar Islam, Yahudi, ahli kitab, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Maka isi hidup kita haruslah tasbiru wa tattaqu. Hadirin ikhwatu iman, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengisi hidup dengan sabar, sholat, takwa, dan mujahadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah.